Saya karena tidak nyambung dengan alam, ya, kaki saya ini harus disambungkan dulu. Nah, gini. Ya, ini makanya kayaknya harus nyambung dengan alam ini nih. Biar ada drone-nya gimana nih? Jadi ada maksud dan tujuannya ketika kita tersambung dengan bumi ini, ya. Jadi harus nyambung langsung. Ini kan tadi ada batas supaya tidak ada batas dengan alam semesta ini. Baik, kita dulu kita coba dengan cara yang lain supaya kita lebih nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh, ada sambutan, maksudnya ada apa suara-suara yang mulai terdengar. Dulu, dengar nggak? Dulu. Punten. Assalamualaikum. Lestari alamku, lestari desaku, di mana Tuhanku menitipkan aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam sahabat semuanya. Selamat berjumpa kembali bersama kami. Saya Kang Tarto dan juga Yon TV Purwokerto. Salam lentur Cibar Cibur. Dan kita akan selalu siap untuk menghibur. Ya. Selain daripada menghibur, saya akan mengajak kalian untuk bertadabbur alam, berpikir jalan. Manfaatnya apa? Tentu akan mengubah pola-pola kita sehingga akan berkembang dan kehidupannya pun akan semakin berubah ketika kita paham apa yang dimaksud dengan tadabbur alam. Namun gini, tadabbur alam itu ya penuh dengan teka-teki. Jadi kita membaca teka-teki semesta, ya, mudah-mudahan kalian paham. Tidak sedikit pun ada kegagalan, ya. Jadi tenang saja. Jadi gini, di gunung sebelah sana itu terdapat goa, ya. Iya. Dan salah satu cerita mengatakan goa itu ada seorang pertapanya yang membuat gubuk di depan goanya, ya. Dan di situ mudah-mudahan kita bisa bertemu dengan beliau yang katanya udah lama banget, tapi misterius orangnya katanya. Jadi artinya itu misterius itu kadang-kadang hilang, entah di mana. Tahu-tahu muncul di situ. Nah, daripada penasaran, langsung aja. Yuk. Jangan lupa di share, guys, ya. Kayak ada ular tadi deh. Ularnya ngikutin. Dulu. Alhamdulillah. Iya. Begini teman-teman, perjalanan yang penuh dengan apa ya? Teka-teki, ya, teka-teki dan resiko tentunya, ya, karena tadi harus melalui ranting-ranting yang rungkut dan juga curam lokasinya. Alhamdulillah sampai sini juga. Oke, nanti kita menuju ke gua lagi. Di mana lo guanya? Dari ciri-cirinya katanya yang ada gubuknya ya depan guanya, ya, maksudnya ya katanya ada gubuk. Ya nggak tahu di mana, yuk cari yuk. Aduh, lokasinya seperti ini. Alhamdulillah. Dulu. Ini kok ini apa? Jurang nih. Oh, lewat sini aja nih. Tenang dulu. Selalu ada akses, ya. Kalau kita yang penting pikirannya jangan mentok. Kalau ketika kita mudah putus asa, maka akan mentok. Tapi kalau kita tenang, selalu ada jalan nih. Buktinya ini nih. Nah, alhamdulillah. Nah, iya. Ini jalan. Ini penggambaran ketika kita pusing susah untuk bayar utang, susah untuk apa mendapatkan solusi apa-apa. Ternyata ketika pikiran kita semakin tenang, perasaannya aman, nyaman, dibikin nyaman sendiri, ya tentunya selalu ada akses, selalu ada jalan. Itu loh, makanya jangan gembrungsung terus, ya, supaya membiasakan diri apa namanya itu ngemong batin kita supaya tidak selalu gembrungsung.
kalau tenang, ternyata apa? Oh ini tuh ternyata, itu kan? Ini pelajaran pertama. Yuk cari pelajaran kedua. Iya, ini kan apa pelajaran semesta ini banyak sekali kurikulumnya. Makanya kita harus tenang pikirannya supaya kita bisa mendapatkan menyerap ilmu-ilmu dari alam semesta ini. Apa? Apa ini, Jak? Mana? Itu gubuk ini ya? Oh itu gubuk. Oh iya betul. Oke, yuk ke sana yuk. Alhamdulillah ketemu juga gubuknya. Tadi dulu. Gubuk apa ini? Gubuk Asmoro mungkin nih. Gubuk Asmoro. Keren sekali. Oh. Mungkin ini ya, teman-teman ya. Tadi dulu. Gubuk ini mungkin sebagai tempat peristirahatan orang yang tinggal di dalam gua ini ya. Jadi ketika mungkin di sana jenuh, mungkin diperlukan bikin gubuk di sini untuk beristirahat. Kan gubuknya ya. Ayo kita cek dulu nih, ada orangnya enggak? Nah dulu. Assalamualaikum. Punten. Ada orangnya enggak nih? Oh, enggak ada orangnya. Enggak ada, sepi. Ini pakai aja di sini, kemungkinan juga sekarang nggak di sini. Mungkin kalau waktu-waktu tertentu mungkin di seperti malam gitu biasanya katanya sih ada di sini. Oke, yuk kita cari. Ini guanya nih mungkin nih. Alhamdulillah. Kita perhatikan dulu. Assalamualaikum. Kula nuwun punten kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Oke, kita lihat dulu nih guanya dari depan gua, bibir guanya seperti ini keadaannya. Yang apa ya tuh banyak rumput-rumput yang liar, maksudnya tidak pernah dipotong-potong, tidak rapi, seperti itu keadaannya. Jadi peting klaver bahasa Jawanya. Tapi bahasa ininya nasionalnya kurang tahu nih. Pating klawer ini, Jak. Coba mungkin di antara kalian ada yang tahu kalau pating klaver bahasa Indonesianya apa? Di komen ya. Di komen biar seru ya. Oke, yuk. Ya itu dia yang bikin kita pusing nih ya. Waduh, kita dulu. Memang nggak begitu luas maksudnya nih guanya, tapi ada cabang-cabang yang jarang diketahui. Tadi dulu, di sini kok ada rasa aneh nih ya. Ini di dalam sini itu perasaan ini seolah-olah itu melompat kemana, udah ada perasaan aneh di sini. Aneh itu perasaan ya apa ya, semacam sejenisnya takut. Sejenis takut apa tuh? Merinding ini, Jak. Nah jenis itu nih. Berarti kalau kita mau menyadarinya, mengamati batin kita sendiri, itu mudah sekali melompat-lompat ya. Tadi di sana ada perasaan yang bagaimana. Setelah masuk sini tadi, perasaannya melompat lagi jadi perasaan takut. Loh, mari kita ikuti perasaan-perasaan ini. Kita kali. Apakah mungkin di sekian detik depan itu ada perasaannya lagi? Bisa jadi nih, perasaannya itu berubah-ubah. Yuk. Perasaannya bagaimana ini? Ya nggak tahu ini, makanya kita harus ikuti dulu alur ceritanya biar nanti kita betul-betul paham. Apa ini? Kayak ada suara perasaan ini, ya. Tadi kayak ada suara kodok ya, tok 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 tok. Jadi, Emang kodok ada perasaannya ini, ya. tapi hilir ini nih, ini Weh. ini kayak patung orang nih. Tadi dulu, perhatikan nih, Cengen. nih kan? Ini kayak patung orang berduaan lagi apa-apaan nih. Berduaan? Ya ini. Wah. Nih. Berarti ini ada orang berduaan di sini, sebab patung penggambaran saja mungkin. Jadi kita baca saja ya. Kita kan dikir jalan untuk ikro, bacalah apa-apa petunjuk di depanmu. Nah ini, mari kita belajar untuk mengkaji, membaca. Ini penggambaran orang dua ini adalah tadi
orang bercinta, gampangnya. Jadi perasaan cinta bersama-sama berdua antara laki-laki dan perempuan. Ini sama tadi untuk apa ya? Selalu perasaannya nyaman, penuh cinta. Nah, ini nih. Kita gambar seperti itu saja. Jadi kita sirami perasaan cinta ini, kita tujukan kepada semua umatnya manusia untuk saling mencintai gitu. Jadi jangan selalu kita berfokus kepada yang jelek-jelek, contohnya kebencian gitu ya. Oke, lanjut. Cinta ini ya. Cinta. Cinta bikin sakit aja ini ya. Tergantung fokusmu kemana. Oh ini ya. Ya iya, kalau fokusnya ke apa sakit hati ya akan terus sakit hati. Tapi kalau kita mengiyakan bahwa cinta itu asik, maka akan membawa asik gitu. Ya. Makasih ini ya. Ya iya, nih kita ke sebelah sana tuh. Nih ada jalur ke sana tuh. Ini entah kemana arahnya. Yang jelas ini tetap ada arahan baik. Ya kita tetap ikuti jalur ini. Jalur apa sih ini, Kang? Ya nggak tahu ya. Ini kita belum tahu persis tentang maksudnya apa. Tapi ini adalah jalur yang ke level langit hingga langit 7 kemungkinan. Tapi dari level demi level. Tapi ini kan bahasa kiasan. Jangan terburu-buru marah. Ayo diengon ya, diasuh perasaanmu. Jangan terburu-buru marah sebelum tahu maksud dan tujuannya. Dan senyum dong ya. Senyum menonton. Jangan langsung dengan pandangan kaku gitu. Pandangannya lemes, lentur. Batin lentur, mukanya lentur, dia lemes. Jadi jangan kaku. Nanti gagal paham lagi ya. Oke. Ya itulah. Manusia kadang-kadang sudah diawali dengan apa? Prasangka buruk dulu, akhirnya gagal paham, marah-marah, menganggap bahwa dirinya paling benar, yang lain salah. Itulah, yuk, tenang saja, tenang. Kemarin disenyumin merengut ini ya. Ya itu kan udah karakternya dia. Oh karakter ini ya. Sudah terlanjur setelahnya seperti itu, jadi kita harus memakluminya, ya. Kita angon, ngomong. Ini ruangan apa nih? Di mana? Ini ruangan apa lagi? Terus orang yang tinggal di gubuk itu di mana tinggalnya tuh? Kebun apa ini ya? Apakah mungkin di kebun? Apakah udah pulang? Nggak tahu ya. Ntar dulu. Kita mengkaji, fokus dulu aja. Mengkaji dari bahasa semesta yang dijabarkan di sini. Nih, lagi nih. Kalau kita merendahkan ego, maka akan terbaca ke dimensinya nih. Batu yang berlumut ini. Memang terbiasa namanya batu di gua itu berlumut ya. Tetapi ini harus dibaca dengan apa? Kalau perasaannya merasa nyaman pasti lebih terbaca. Tapi kalau perasaannya berfokus kepada kebencian, berfokus pada kegembrungsungan, tidak akan bisa terbaca apapun petunjuk-petunjuk dari Tuhan. Oke? Kita baca. Ini pelajaran kurikulum semesta. Batu ini berlumut, ini penggambaran lumutnya kita. Ya, pikiran kita ngedabel, lumut ya, berlumut. Kenapa? Karena selalu nyaman dalam rasa-rasa yang tidak nyaman. Contohnya tadi, selalu kaku dalam pandangannya, berprasangka buruk pada orang, kebencian, luka batin, dendam. Malam-malam akan terbiasa menjadi lumut, kotor, kekotoran batin kita ya. Jadi akhirnya gembrungsung terus akhirnya. Tiap hari pola-polanya gembrungsung, bangun tidur lagi, gembrungsung lagi, akhirnya tiap hari gembrungsung. Karena apa? Tanpa disadari, kitalah yang meminta gembrungsungan itu terjadi. Karena polanya itu. Terus bagaimana supaya kita bersih, supaya lumutnya bersih dalam diri kita? Kita sih banyak metode. Ya terserah mau metode mana, karena semua metode bagus. Ya. Tapi kalau kita sendiri, ya metodenya bagaimana? Bisa dengan di sepertiga malam itu, kita mandi, niatkan mandi tobat saja. Dengan garam grosok bisa. Itu tujuannya untuk membuang energi negatif dalam diri kita dan di luar diri kita. Jadi akhirnya nanti pikirannya tenang. Energi negatif itu apa sih? Energi negatif itu berbentuk tadi seperti perasaan-perasaan yang tidak nyaman. Itulah yang disebut iblis, setan, karena sudah menguasai dirimu. Itu ya, dibersihkan. Nih, paham tidak?
Oh, jadi pakai garam krosok itu garam rukiah. Betul, bisa bisa dihubungi Bang Admin tuh kalau mau pesen itu nggak apa-apa ya. Ini kita bantu ya dengan doa tentunya ya. Jadi kalau ada yang mau pesen atau yang mau ngambil, Ya aja hubungi admin. Bang Admin Nomornya ya. ada. Ada itu Bang Adminnya ada di itu. Oke. Ya, jadi kita bukan jualan, tapi bisa dibeli ya. Tidak dijual tapi bisa dibeli, silakan. Kalau pengen kehidupannya lebih berubah, maksudnya tidak gedabel. Karena tanpa kita sadari kita kotor tapi merasa bersih. Kita kotor tapi merasa bersih. Yuk lanjut. Alhamdulillah. Oke lanjut nih. Kemana orangnya nih? Kemana orangnya? Mana nih ya? Ini ya. Bentar dulu. Jangan. Yang penting batin kita tidak rame ya. Batin kita tidak rame terus gembrungsung. Wah lewat sini nih. Lewat sini ada jalur-jalur yang berbeda. Nah, memang gua ini tidak begitu luas, dan juga tidak sempit. Artinya, biarpun ruangannya sedikit tapi tidak sempit, penuh makna, akhirnya luas. Karena yang mempersempit itu pikiran kita yang membatasi. Padahal luas, ya. Makanya itu Allah itu maha segala-galanya, Tuhan maha segala-galanya, luas sekali kalau kita mau baca. Tidak akan selesai sehari maksudnya. Tidak selesai untuk membaca bahasa-bahasa alam di sini ya. Jadi kita yang penting saja dulu ke sini nih. Dulu, ke sini nih. Ada nih. Perhatikan sini nih. Tuh, di bawah sini nih. Cuma jurang tuh. Ini tuh gua ke sana tuh. Tuh kan, perhatikan. Tuh. Ada. Ya, iya ruangan demi ruangan di sini nih. Wah, keren sekali. Yuk, kita ke sana aja yuk. Bisa Pang ini ya. Oh, berarti harus turun dulu ke sana. Oh, ada jalannya Pang ini ya. Selalu ada jalan. Kalau kita tenang, Ya. iya. Selalu ada opsi, jangan langsung menyimpulkan nggak bisa gitu. Ayo, kita bisa. Tidak boleh memvonis terus ya. Iya, yuk, oke. Kita turun dulu. Mundur selangkah untuk maju ke depan 1000 langkah gitu maksudnya. Wah, keren bahasanya kan? Ya iya, mungkin akan jauh didengarkan mungkin ya, tapi nanti kalau kita menjiwai akan tahu toolnya. Kalau maju mundur gimana ini ya? itu biar lentur kita. Biar lentur ini ya. Iya biasa, itu hal biasa kalau kita maju mundur itu biasa. Iya. Yuk. Wah. Mana nih? Kita dulu. Kita lihat dulu nih. Kok becek ya? Ini becek. Oh iya iya. Apa mungkinkah orang di sini? Loh, nah dulu kita kaji dulu ya. Ini ada tumbuhan satu di sini nih, di tempat yang becek ini nih. Bisa hidup. Ya ini. Nah, ini tumbuhan yang subur di lahan yang subur juga. Nah, ini pun ilmu. Saya terangkan saja bagi orang-orang yang satu dimensi, tetapi bagi orang-orang yang tidak di satu dimensi akan selalu menanamkan kebencian, tidak akan bisa nyambung ilmu Allah ya, ilmu Tuhan. Baik, ini tumbuhan di tanah subur ya, tanah subur. Kita sebagai tumbuhan kesadaran itu adalah kesadaran kita. Tumbuhannya kesadaran kita. Biar subur ya di lahan yang subur, kita pun punya lahan subur, tapi yang maksudnya yang kering itu karena kita sendiri yang tidak pernah menyiraminya. Nih, akhirnya ini bisa subur karena ini di lahan yang subur. Kita punya lahan subur, ayo supaya kesadarannya semakin subur, semakin ayem, tentrem, tenang. Jadi akhirnya petunjuk apapun akan bisa terbaca. Akhirnya kehidupannya akan makmur, jibar-jibur ketika kita paham, ya. Dari ciri selalunya ngeluh, marah-marah, gembrungsung, curiga, luka batin, apalagi itu kecewa. Nah, akhirnya hidupannya akan mempersulit orang. Selalu minta-minta ke sana kemari, mengharap-harapkan bantuan. Itu karena kamu kering kesadarannya, ya. Oke. Ini berhubungan rapat nih ya. Nanti saya akan mencoba ruangan sebelah sana, bisa nggak sih? Ini becek ya. Banyak sekali, nggak ada akses sebelah sana, Ju. Tuh ada ruangan lagi tuh sebelah sana tuh. Ada di atas ini juga. Iya, tadi kelewatan. Kelewatan ini ya. Kelewatan tadi. Kenapa tadi nggak lihat ini ya? Tadi ditutup oleh perasaanmu tadi.
Jadi di portal tutup itu Iya, di portal. Perasaan ya enggak anu kan ya. Ya iya, yuk tenang dulu. Nah, tadi itu perasaan itu ada ruangan di belah sana, ya, yang belum kita jamah nih, yang menjadi curigaan batin kita. Bukan curigaan yang buruk, tetapi kecurigaan yang baik, ya. Jadi tidak ada salahnya juga kita untuk menembus perasaan ini. Jadi perasaan yang menurut kita tidak baik bisa jadi baik ketika kita bisa ngomongnya. Yuk, tadi dulu nih. Tadi di sebelah sini, nih, sebentar. Di sini rasanya tuh agak aneh. Aneh bagaimana sih ya? Tadi dulu. Pasti ini ada sesuatu nih. Maksudnya sesuatu dalam diri kita yang mungkin yang salah, bukan guanya ya. Kenapa juga tidak muncul, tidak ya terlihat secara nyata, gitu maksudnya. Baik, ada salah satu metode. Mungkin ini jarang diketahui oleh orang. Ini saya coba ya. Maksudnya gini loh. Saya karena tidak nyambung dengan alam, ya, kaki saya ini harus disambungkan dulu. Nah, gini. Ya, ini maksudnya kayaknya harus nyambung dengan alam ini nih. Biar ada drone-nya apa gimana nih? Jadi ada maksud dan tujuannya ketika kita tersambung dengan bumi ini, ya. Jadi harus nyambung langsung. Ini kan tadi ada batas supaya tidak ada batas dengan alam semesta ini. Baik, kita dulu. Tuh, sudah mulai ada apa namanya nih? Kita dulu. Sambutan. Iya, tadi orang Dehem. Dengerin. Kita dulu nih. Nih, coba perhatikan kamera. Oke. Ternyata di ujung sebelah sini tuh seperti masih ada kabut, ya. Kabut yang menyelimuti di sini. Mungkinkah ini orang itu ataukah makhluk gaib? Aneh ya. Kita dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Baik. Kita coba dengan cara yang lain supaya kita lebih nyambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Tuh, ada sambutan, maksudnya ada apa suara-suara yang mulai terdengar. Dulu, dengar nggak? Dulu. Punten. Assalamualaikum. Maaf, Mbah. Maaf bila kami mengganggu. Assalamualaikum. Di kamera kelihatan nggak? Kelihatan dari kamera? Hah? Maaf, Mbah. Assalamualaikum. Punten. Alhamdulillah. Baik, kita nggak boleh nyalain lampu katanya. Assalamualaikum, Mbah. Nyuwun sewu. Mbah. Mbah. Nggih, Mbah. Di kamera kelihatan nggak? Mas, Hah? Ada. Kosong ini ya. Emang iya, tapi suaranya masih ada. Oh, masih ada ini ya. Maaf, Mbah. Bila kami mengganggu, mohon maaf. Oh, nggih, nggih. Nggih, Mbah. Nggih, nggih. Hah? Pindah ke sana tuh. Pindah ke sana ya. Kita dulu tuh. Tuh. Ini masih orang di sana. Mbah, coba perhatikan nih.
Coba sini sini sini. Maaf Mbak. Maaf, tadi kenapa pindahin Mbak? Maaf. Ini, perhatikan nih. Sampai sini kelihatan nggak di kamera? Mbak, kalau mohon maaf bila tadi kedatangan kami mengusik panjenengan. Nggih. Punten, Mbak. Kayak betul-betul tadi kalau kami belum itu kayak mengganggu panjenengan, saya betul-betul mohon maaf. Ih, dimatiin ternyata mana kelihatan. Mbah ya boleh. Berarti saya nggak boleh untuk nyanterin maksudnya. Baik. Nggih, Mbah, nggih tepangaken nami kula Tarto. Kula saking Cilacap. Nggih. Jadi gini Mbah, jadi mohon maaf Mbah, saya menggunakan bahasa Indonesia, nggak apa-apa Mbah ya? Nggih. Gini Mbah, saya di sini tujuannya ini lagi dalam perjalanan pikir jalan. Terus yang kedua, saya ingin menjumpai panjenengan. Karena sebelum saya ke sini itu mendapatkan informasi dari orang yang katanya di sini ada orang yang sedang melakukan bertapa bertahun-tahun di sini. Iya, nggih Mbah. Bukan itu yang dimaksud Mbah, tapi orang-orang di sekitar sana itu katanya sudah pernah berjumpa dengan panjenengan dan kata juga misterius orangnya gitu maksudnya. Nah, karena misterius itulah saya jadi penasaran. Nggih. Maaf, Mbah. Jadi saya juga membawa kamera Mbah nih ya. Jadi maksudnya ini untuk dokumentasi kami, yang kedua itu pengalaman, yang ketiga itu untuk berbagi pengalaman kepada sesama. Jadi memberikan manfaat kepada orang banyak kalau yang mereka paham. Baik. Iya. Maaf, Mbah namanya sinten nggih? Asmanipun. Nggih. Sankarta. Nggih. Namanya Sankarta. Mbah Sankarta. Maaf. Kayak gini. Memang apa ya? Merasa aneh, Mbah. Ketika tadi saya memakai sepatu, maksudnya ada pembatas dalam diri ini kok Mbah nggak kelihatan. Tapi ketika saya copot sepatu ini, saya terhubung dengan bumi ini, kok panjenengan bisa terhubung. Ya, itu apakah ada maksudnya Mbah? Nggih. Oh. Kata beliau ini penggambaran saja. Kita itu harus bisa mengkoneksikan diri. Diawali dengan fisik kita, mengkoneksikan dengan semesta, dengan alam. Dan dari penggambaran itu, sebagai kita jangan selalu pakai alas kaki maksudnya ya. Jadi bisa terhubung dengan apa-apa yang maha gaib dari semesta ini. Jadi yang dimaksud gaib itu yang tidak terlihat oleh indera penglihatan dan juga indera yang lain. Tapi yang dimaksud itu lebih mendalam, bukan maksud yang cekak, maksudnya yang cetek ya. Baik Mbah, kalau begitu saya ingin menggali dari panjenengan Mbah. Iya, jadi maksudnya kami ingin yang suka kali panjenengan, dari sedikit demi sedikit siapa tahu kami bisa menangkapnya, dan kalau kami betul-betul sudah paham, mudah-mudahan kami bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Nggih. Iya. Mbak yang bikin buku-buku di sana Mbak itu. Iya.
Oh, bener kan? Berarti Mbak kalau di sepertiga malam itu keluar rumah di gubuk itu, heeh, maksudnya keluar gua, iya, heeh. Oh, kalau maksudnya kalau hujan di gubuk itu, kalau nggak hujan nggak di gubuk, heeh. Itu tujuannya apa Mbak? Heeh, nggih, baik. Berarti ini ada Mbak yang memberikan suatu metode untuk kita supaya pertama itu tenang batinnya, ya. Jadi keluar rumah, eh, ini penggambaran dari gua ini rumah maksudnya ya. Di sepertiga malam untuk keluar rumah untuk berdoa dengan ketenangan yang batin, maksudnya batin yang tenang, ya. Dan kata Mbak itu doanya pasti mewujud, pasti dijabah. Itu pasti ketika kita tenang di sepertiga malam karena di waktu-waktu itu waktu yang tepat karena ketika pikiran tenang maka semua doa diwujud. Adakah cara yang lebih maksudnya dimengerti Mbah? Maksudnya bagaimana kok bisa doa itu dijabah? Heeh, nggih. Termasuk minta kekayaan itu mewujud Mbah? Nih, pasti mewujud katanya. Pasti mewujud. Tidak ada yang eh, katanya tidak ada, kalau tidak ada ragu-ragu maksudnya pasti mewujud. Baik. Terus kira-kira Mbak, apakah ada cara yang lebih mendalam? Contohnya cara doanya bagaimana? Eh, eh, eh. Katanya hanya cukup bersyukur, ya. Tidak boleh meminta katanya. Tidak boleh meminta, Bang. Baik. Karena Tuhan itu sudah menyediakan di bumi ini, di semesta ini. Kita tinggal meraihnya, ya, mengambilnya dan tidak boleh meminta. Kalau meminta itu menjadi mental-mental peminta-minta atau mental miskin dalam diri kita. Kata Mbak tadi supaya kita betul-betul ada circle dalam diri kita sebagai mental orang kaya. Di luar rumah itu dimaksud doa itu bersyukur, banyak bersyukur. Apakah ada Mbak contoh kalimatnya Mbak? Baik. Kata Mbak ini ada satu contoh, salah satu contoh. Ya Tuhan, alhamdulillah. Saya sudah kecukupan, saya sudah memiliki apa yang saya inginkan gitu. Jadi merasa iya disyukuri, mensyukuri. Gitu maksudnya, Mbak? Oh, baik, baik. Iya, heeh, nggih, heeh. Berarti ketika saya ini terkoneksi nggak pakai sendal ini, itu pun ada maksudnya nggih, Bang, nggih? Oh, berarti ada maksud lebih mendalam, tapi kini mungkin tidak bisa ditangkap oleh anak-anak. Maksudnya Tuhan sudah memberikan segalanya di bumi ini, ya. Jadi sudah diberi kelimpahan segala-galanya di bumi ini. Dan dari saya kaji, gali dari kalimat beliau tadi, termasuk ada uang, emas, perak, berlian, semuanya ada di bumi ini. Yang dimaksud uang, apakah itu kan buatan manusia uang, itu bagaimana Pak penjabarannya? Nggih, masuk akal. Uang terbuat dari unsur kayu, ya, dari tumbuhan, ya, ya tentunya di alam ini, ya, dan akan membentuk sebuah kertas, jadilah uang. Luar biasa, ini sangat mendalam. Jadi penggambaran saya tadi ketika terkoneksi dengan alam ini harus nggak pakai sendal. Berarti kalau di sepertiga malam pun tidak pakai alas kaki nih Bang ya? Oh, harus nyambung dengan tanah gitu. Terus bersyukur setelah itu.
Apakah ada waktu terbatasnya, maksudnya harus berapa jam gitu Mbak? Tidak. Jadi setelah terserah kita, yang penting di jam-jam itu kita bersyukur di jam-jam itu katanya. Bersyukur di jam sepertiga malam, jangan pakai alas kaki, dengan pikiran yang tenang, maka akan dijabah doanya. Seperti itu, baik. Iya Mbak. Maaf nih Mbak, pertanyaan saya agak begitu detail, kami mohon maaf bila menyakiti. Maksudnya ada penonton kami yang menanyakan, apakah seorang pertapa itu sholat? Maaf. Nggih. Katanya seorang pertapa itu sholatnya justru lebih mengena daripada sholatnya orang-orang biasa. Justru lebih terhubung, lebih ternyambung. Karena yang dimaksud kata sholat itu kan jadi kalimat silatun atau terhubung. Beliau punya cara, maksudnya sholat itu tidak harus orang lain tahu. Jadi urusan beliau dengan Tuhannya. Baik Mbak, bisa saya kaji, bisa saya telaah lebih dalam. Berarti kita pun harus lebih baik menyembunyikan kita ketika ibadah, jangan orang lain tahu supaya tidak menimbulkan riya dan bisa betul-betul mengena, terhubung dengan Tuhan. Baik Mbak. Ya, jadi kami mohon terima kasih sekali Mbak, dan mohon maaf atas anggah-ungguh kami tadi. Ini ilmu yang sangat luar biasa. Nanti saya kaji lagi dengan ketenangan batin. Mudah-mudahan saya pahami dan teman-teman kami juga akan mengerti dan bisa sukses makmur jebur dan kesempatan doa-doanya. Iya. Amin. Nggih, amin. Nggih, Mbah. Nggih. Insya Allah akan saya jalani. Katanya harus dijalani, jangan cuman mendengar informasi tapi harus dijalani. Baik. Kalau begitu kami mohon pamit Mbah. Lepat kula pangapunten. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu. Oke, Mbah. 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 Astagfirullahaladzim. Mbah. Mana ya? Ya udah, gak apa-apa lah. Gini aja. Kita sudah menyerap ilmunya. Ilmu ini sangat luar biasa yang disampaikan oleh beliau. Ini sangat mengena. Mari kita jalani ya, supaya kehidupan kita lebih berkembang. Jadi tanpa disadari kita mendapatkan sebuah tutorial ilmu yang luar biasa, ilmu kekayaan, ilmu keberlimpahan, dan ilmu yang lainnya ya. Jadi kita nanti setelah ini bisa lakukan di sepertiga malam kita bangun dan kita berdoa dengan tenang dan tidak pakai alas kaki ya. Tidak pakai alas kaki. Kayak gini nih. Iya, nyeker. Seperti kayak si Udin apa itu ya sih? Itu siapa itu? Lah ini intinya apa ya? Ini sebagai ilmu alam, ada maksud dan tujuannya. Kalau kita melihat dari sudut yang kaku, tidak akan mudah, akhirnya ya timbul kebencian atau menuduh orang jelek karena tidak tahu ilmunya gitu. Baik, ini luar biasa. Gibah, terima kasih. Dengan menghilangnya beliau, hilanglah sudah penderitaan kita, hilang pola-pola lama kita, ganti dengan pola yang baru. Gibah. Assalamualaikum. Yuk. Setelah seperti mimpi tadi ya. Jadi kita bisa mengalami seperti ini. Apa maksudnya tadi, bertemu orang yang misterius itu loh. Iya. Ya inilah mungkin memang harus kita alami ya. Betul. Jadi sesuatu apapun yang kita alami ini kita jadikan ilmu. Pengalaman, pengetahuan, dan hal luar biasa. Ternyata ya beliau seorang pertapa itu memberikan sebuah pitutur dan arahan yang baik atau metode supaya kita menjadi berkembang kehidupannya ya. Yang mau dipakai silahkan, enggak juga nggak apa-apa, tidak ada unsur maksa sedikit pun. Tetapi bila yang ingin kehidupannya berkembang
ya, termasuk rezekinya juga turah-turah. Lakukanlah metode tadi, contohnya bangun di sepertiga malam, di situ banyak-banyak bersyukur minta sama Tuhan, maksudnya bukan minta tapi bersyukur tentang semua keberkahan, Mandi malam termasuk itu bisa ya. pakai garam itu oke Oh ya. ya, itu lebih bagus lagi. Setelah itu kita banyak bersyukur dan jangan pakai alas kaki supaya nanti lebih sempurna. Ada maksud dan tujuannya, bukan maksud apa-apa, supaya terkoneksi dengan kekayaan alam ini ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham dan bisa mengambil manfaat yang ada. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersibur.